Jadi ini untuk ketika programnya dijalankan, Pak. Nah, ini untuk rangkaiannya seperti ini. Dia lampu hijau itu indikator yang menunjukkan bahwa suhunya itu sedang atau normal. Kalau yang lampu merah itu untuk suhu yang tinggi, dan buzzernya juga akan hidup ketika suhunya tinggi. Kemudian untuk lampu biru ketika suhunya rendah atau di bawah 25 derajat Celcius. Untuk kedua lampu di ini merupakan yang merepresentasikan perangkat AC dan kulkas. Untuk dashboard di blinknya seperti ini. Di sini dapat status suhu dengan label suhunya yaitu sedang, kemudian status perangkat yaitu off. Jika kita hidupkan dari dashboard link menggunakan switch, maka lampu akan hidup. Lampu untuk indikator AC dua-duanya hidup. Label juga akan menunjukkan bahwa AC on atau hidup dan kulkas on. Sini hidup kedua lampu yang menunjukkan perangkat. Nah, kemudian untuk bot WhatsApp-nya di sini menggunakan Twilio. Kita akan mengetik dulu menu. Nah, dia akan menunjukkan balasan. Ya, ada menu IoT chatbot menu. Jika memasukkan kata kunci temperatur atau suhu, dia akan menampilkan suhu ke WhatsApp. Kita tes Nah, dia akan mengambil data suhunya. Oke. Kemudian ada humidity atau kelembapan. Nah, dia akan melakukan data kelembapannya, dan ada about. Nah, di sini ada device info, ini mana portnya menggunakan ESP8266, sensornya DHT11. Kemudian fiturnya ada monitoring suhu, kelembapan, dan WhatsApp dan blink. Untuk di serial monitor juga akan tampil seperti ini. Dia akan menampilkan bahwa message-nya itu berhasil dikirim ke WhatsApp. Dan ini untuk sekali lagi untuk dashboard di blink ya. Dan ini akan saya demokan jika suhunya lebih dari 31 derajat Celcius. Kita hidupkan auto alert. Oke. Kita lihat ini akan ada kenaikan suhu 29. Ini status pada label yaitu suhu tinggi, dan sini buzzer hidup dan lampu merah juga hidup. Namun suhunya masih 31 derajat. Ya. Selebihnya perangkat sudah terhubung melalui blink dan notifikasi ke WhatsApp. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibar Ramadan dengan NPM 231501094. Di sini saya akan menjelaskan kode yang telah saya buat. Jadi sebelumnya pertama-tama saya jelaskan terlebih dahulu yang telah saya buat ini, temperatur dan humidity monitor dengan WhatsApp chatbot, auto alert, dan ada tampilan link dashboard juga. Nah, pertama-tama di sini saya menggunakan Ting ESP, yang dimana itu layanan IoT platform yang memudahkan integrasi Node MCU atau ESP8266 dengan WhatsApp atau aplikasi chat lainnya tanpa harus membuat web server sendiri. Jadi dia perannya sama seperti webhook. Dia menerima perintah WhatsApp dengan
Ting ESP ini Node MCU tuh bisa mendengar perintah dari pengguna melalui WhatsApp. Misalnya kalau yang telah saya terapkan ini ada perintah temperature, humidity, ataupun alert on atau alert off. Kemudian dia juga di sini saya tugaskan untuk mengirim pesan otomatis jika pengguna yang menghidupkan auto alert. Jadi ini nih memudahkan integrasi dengan ESP8266. Bisa secara simpelnya ini jembatan antara MCU dengan WhatsApp supaya IoT device itu bisa berkomunikasi melalui chat. Kemudian untuk Twilio ini merupakan platform komunikasi cloud yang menyediakan API untuk SMS, WhatsApp, voice, dan lain-lain. Pada proyek ini saya gunakan untuk mengirim WhatsApp. Jadi dia memungkinkan perangkat IoT atau Node MCU itu mengirim pesan WhatsApp secara resmi dengan nomor Twilio, ya nomor botnya. Nah, untuk kodenya pertama-tama di sini saya ada header proyek, ya definisi ya bisa dilihat di sini nama proyeknya, kemudian ada informasi board yang saya gunakan yaitu Node MCU ESP8266, kemudian ada sensornya. Di sini saya menggunakan satu sensor yaitu DHT11. Kemudian berikutnya di bawahnya ini ada beberapa konfigurasi dari Blink untuk terhubung dengan Blink dashboard. Di sini ada Blink template ID, Blink template name atau Blink auto token, di mana digunakan untuk menghubungkan si Node MCU ke dashboard Blink. Kemudian selanjutnya di sini ada beberapa library, ada ESP8266 Wi-Fi, ini library untuk koneksi Wi-Fi Node MCU. Kemudian Ting ESP.h ini untuk WhatsApp chatbot menggunakan Ting ESP. Kemudian DHT itu untuk library sensor suhu DHT11. Untuk Blink Simple ESP8266 itu untuk komunikasi Node MCU dengan Blink. Selanjutnya ada beberapa setup sensor, ada sensor DHT pin, ini menetapkan DHT pinnya yaitu pin sensornya. Di sini saya menggunakan D4 atau GPIO 2 kalau tidak salah. Untuk dan setup menetapkan DHT type-nya yaitu tipe sensor DHT11. Untuk selanjutnya ini membuat objek baru dengan variabel DHT kecil semua itu untuk membaca suhu dan kelembapan. Selanjutnya ada Ting ESP 8266 Ting dalam kurung Hibernarian temperatur IoT Tech Hiban. Nah, itu membuat instance atau ya bisa dibilang hubungan Ting ESP dengan Hiban RDN. Ini nama device-nya ini diletakkan di Ting ESP-nya. Kemudian temperatur IoT itu tipe project, itu nama project. Kemudian Tech Hiban itu tokennya supaya terhubung dengan Ting ESP. Selanjutnya ada char out, ini variabel yang digunakan untuk token Blink itu disimpan dalam variabel out, dan variabel out itu digunakan pada Blink begin untuk autentifikasi. Selanjutnya ada definisi dari LED indikator suhu. Saya di sini menggunakan 3. Untuk suhu rendah itu di bawah 25 derajat saya menggunakan pin D5, LED yang sedang itu dia di atas 25 tapi kurang dari 30, saya menggunakan pin 6, D6. Terus untuk yang tinggi itu di atas 30 saya menggunakan pin D7. Selanjutnya ada LED lagi, dan LED yang ini sesuai dengan perintah minggu lalu, yaitu seolah-olah menggantikan perangkat AC dan kulkas. Nah, LED AC itu terhubung dengan pin D2, LED kulkas terhubung dengan D3. Nah, kemudian terakhir ini ada definisi untuk buzzer. Buzzernya saya menggunakan pin D8 kalau tidak salah. Kemudian buzzer ini gunanya tuh ya sama seperti alarm ya. Ketika suhunya itu lebih dari 30 maka dia akan hidup. Nah, di sini kemudian ada variable system. Ada previous meals. Ini untuk blocking timing, kemudian interval. Interval tuh perlu ditetapkan. Jadi pembacaan sensornya selama 5 detik sekali, karena ya dari yang saya baca-baca bahwa sensor DHT11 itu baiknya setidaknya minimal 5 detik, ataupun bagusnya itu 10 detik, tapi minimalnya setidaknya 5 detik untuk membaca supaya data suhu itu lebih akurat. Nah, itu juga terkait dengan ESP-nya supaya lebih mudah mengirim message ke Twilio. Kemudian ada auto alert, ini ditetapkan sebagai false atau tidak hidup ya. Auto alert ini kontrol apakah WhatsApp auto alert atau tidak. Kalau alert send itu untuk memastikan alert WhatsApp tidak dikirim berkali-kali, jadi menghindari spam ya. Karena kan kalau misalnya terlalu nge-spam tuh dia bakal bisa kena blokir juga di WhatsApp. Dan Twilio juga tuh kalau tidak salah hanya 9 chat, 9 pesan per harinya limitnya kalau yang gratisan. Kemudian berikutnya ada status perangkat. Di sini untuk ditetapkan terlebih dahulu status defaultnya, status AC dan status kulkas itu off, yang dimana itu untuk ditampilkan pada label di Blink. Kemudian berikutnya ada kontrol AC dan kulkas dari Blink itu Blink Write V3 dan V4. Itu saya menggunakan digital pin V3 dan V4 itu untuk mengontrol AC dan kulkas. Jadi dia untuk menyalakan atau mematikan LED AC dan kulkas itu. Ya kurang lebih seperti itu. Kemudian selanjutnya ada update label status perangkat. Ini void update status perangkat. Ya, ini mengirim status perangkat ke label V5 ya, agar UI-nya tetap sinkron dengan kondisi yang saat ini sedang terjadi. Jadi ini makanya dia di bawah dia ada di bawah dari fungsi kontrol untuk menghidupkan kulkas dan AC tadi. Jadi bisa langsung kalau misalnya dihidupkan dia, maka labelnya akan hidup juga. Maka pada label kulkas dan AC itu akan menampilkan pesan statusnya itu on. Kemudian sini ada fungsi setup, yang dimana ya pertama-tama memulai serial monitor dengan baud rate-nya 9600, kemudian memulai sensor DHT dengan DHT begin, kemudian menetapkan pin out masing-masing seperti
LED yang rendah, sedang, tinggi itu output, LED AC, kulkas juga output, buzzer pin juga output. Kemudian yang WiFi untuk Ting dan Blink ini itu Ting.set WiFi itu untuk menghubungkan WiFi. Jadi oh ya di sini juga kita jika kita menggunakan Blink atau Ting ESP ini kita perlu menggunakan WiFi yang sama yang terhubung dari perangkat ya. Kemudian ada status awal perangkat. Nah, ini update status perangkat itu memanggil fungsi yang tadi di mana status awalnya masih biasa default. Tadi nilai-nilai diletakkan misalnya tadi status perangkat itu off kan, dia mati. Terus di akhir ada itu untuk di serial monitor supaya ketahuan kalau misalnya device itu berhasil jalan ya. Selanjutnya ada fungsi respon, string handle respon. Fungsi ini menerima perintah WhatsApp atau query dan mengembalikan balasan dalam bentuk string. Nah, di sini saya menerapkan beberapa kata kunci, misal menu untuk menambahkan daftar perintah, kemudian temperatur untuk membalas suhu. Jadi dia membalas infoin suhunya itu berapa yang telah dibaca, humidity itu untuk membalas kelembapan, about itu untuk info perangkatnya yang digunakan apa saja, kemudian alert on atau off itu untuk mengaktifkan auto alert jadi otomatis. Defaultnya itu dia perintahnya kalau nggak dikenali maka nampilin pesan kalau kata kunci yang dimasukkan salah. Selanjutnya setelah setup ada fungsi loop, sini void loop. Ya, di sini ada thing handle, itu proses perintah WhatsApp-nya. Fungsi untuk memproses perintah WhatsApp dan blink run itu untuk ngejalanin loop blink supaya datanya tuh tetap real time ya, terkirim terus ke dashboard. Kemudian di sini membaca oh ini proses-proses membaca membaca sensor, kemudian ngirim data ke Blink ya, Blink virtual write V0 dan V1. T-nya itu untuk temperatur, H itu untuk humidity atau kelembapan. Terus di sini ada logika if else, dimana jika ya ini kalau misalnya suhunya kurang dari 25, maka lampu hijau mati, buzzer mati, dan yang hidup itu dan else if-nya itu kalau misalnya lebih atau sama dengan 25 kurang dari 30, LED kuning dan buzzer mati. Fungsi lainnya else-nya itu LED merah dan berbunyi 3 kali untuk syarat-syaratnya. Dan terakhir ada auto alert WhatsApp ya, jika auto alert itu if auto alert dan jika kita telah mengaktifkan fungsi auto alert dan suhu di atas 31 dan alertnya belum desain sama sekali, maksudnya ini kan dia mencegah spam, maka dia baru akan mengirimkan pesan auto alert tadi ya. Kemudian ada ini perulangan untuk buzzer berbunyi ini di sini di perulangannya berbunyi 3 kali dalam berarti 1500 ya, 1,5 detik lah. Dan untuk 2000 itu frekuensi suaranya 2000 Hz. Jadi kira-kira ini akan berbunyi selama 1,5 detik karena kan delay yang pertama itu delay lamanya buzzer itu hidup, dan 500 ini yang di akhir itu jeda 0,5 detik. Dan terakhir di sini ada fungsi ting.send message ya, ini untuk mengirim pesan yang dimana ini kalau misalnya suhunya itu lebih dari 31 tadi dan fungsi alertnya diaktifkan. Kurang lebih seperti itu yang dapat saya jelaskan. Untuk demonya tadi sudah duluan ya, yang dimana semuanya sukses, berjalan dengan lancar. Mungkin segini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.